Punya passion, punya hati untuk bisa mengajar orang. Dan hanya karena mereka merasa bisa bikin video, terlihat cool, hati-hati. Kalian tuh melatih semua otot di badan kamu. Melakukan gerakan snatch dan clean and jerk, meskipun hanya gerakan itu semua otot dipakai. Hello, I'm Jemima Jatmiko and I'm the owner of Gems Rockbox. I'm certified in USA Weightlifting Level 1 Coach, also CrossFit Level 1 Trainer. Saya memang spesialisasinya di weightlifting, CrossFit, dan strength and conditioning. Berawal dari sesederhana waktu itu saya kepengen kurus. Jadi memang waktu saya tumbuh dari kecil sampai masa kuliah saya itu gemuk ya. Jadi memang punya genetik gemuk, genetik tinggi. Nah pada saat itu saya nggak suka olahraga. Saya tidak dilahirkan atletis seperti mungkin banyak orang. Dan waktu saya umur 18, ayah saya sakit, kemudian nggak lama kemudian hanya sebulan beliau meninggal dunia karena kanker. Nah, saya pelajari bahwa kanker itu banyak penyebabnya, tapi penyebab utamanya adalah gaya hidup yang tidak sehat. Nah, gaya hidup yang tidak sehat itu tidak pernah olahraga, juga makannya tidak sehat. Nah, ayah saya masih berumur 49 pada waktu itu. Jadi saat itu menjadi titik balik di hidup saya yang saya memutuskan saya harus mulai merubah gaya hidup saya. Saya harus mulai olahraga, saya harus mulai makannya yang sehat, yang benar. Karena saya tidak mau punya umur pendek, saya mau punya umur panjang. Pada awalnya kan saya mulainya dari lari, sesimpel lari, nggak ngerti apa-apa yang disebut angkat beban, bodybuilding, or weightlifting. Karena pada saat itu semua informasi itu belum terbuka seperti sekarang. Sekarang segala sesuatu tinggal disentuh dengan jari ya, within the touch of our hands. Pada saat itu kalau kita mau belajar sesuatu ya harus dengan expertnya, misalnya dengan trainer atau dengan membaca, jadi baca buku atau informasi dari buku-buku mengenai olahraga dan fitness. Nah pada saat itu saya nggak punya pengetahuan, jadi saya belajar. Saya banyak baca, saya juga waktu itu mencari trainer yang memang punya knowledge, yang berpengalaman dan juga bisa advice saya di nutrisi. Nah, saya belajar dari dia. Kemudian dengan berjalannya waktu, dari lari saya masuk ke bodybuilding atau working out di gym. Nah, setelah itu saya ngerasa agak bosen ya, di gym kan ya yang seperti kalian ketahui yang dilatih ya Senin ini, besok Selasa, nanti Rabu kembali lagi. Jadi saya agak jenuh aja dan saya memang suka outdoor. Nah pada saat itu terus saya melihat ada olahraga yang membalikan ban, dorong-dorong, tarik gitu yang di luar ya, di baseball field. Ini apa sih gitu, saya pengen tahu. Terus saya cari tahu, ternyata itu adalah elemen strongman dari CrossFit. Nah, saya nggak tahu CrossFit itu apa gitu. Terus saya cari di Google, pada saat itu informasi sudah terbuka ya, ada internet. Kemudian saya cari di Jakarta ada nggak sih tempat untuk CrossFit atau gym CrossFit, ternyata ada. Nah dari situ saya kepengen tahu, saya datang, saya lakukan trial class. Wah berat juga gitu ya, karena saya nggak pernah melakukan seperti itu. Jadi memang olahraga CrossFit itu lebih intens, dengan repetisi, harus cepat, harus kuat. Tapi justru hal itu membuat saya berpikir ini sangat menarik ini. Saya merasa tertantang untuk besok melakukannya lagi gitu. Pengen tahu lagi, pengen lebih banyak belajar. Jadi saya mulai terus
mendalami, saya mau tahu lagi, banyak lagi, belajar lagi mengenai CrossFit ini apa sih. Nah pada saat itu memang saya belum ada ketertarikan untuk, oh saya mau jadi coach atau jadi trainer, belum. Saya mendalaminya dengan melakukannya. Jadi waktu itu saya memang berkompetisi sebagai seorang atlet. Nah saya memang punya saya seneng compete karena itu bukan membuktikan kepada orang bahwa saya bisa, tapi saya membuktikan pada diri saya bahwa oh saya ini sekarang better than dulu nih, karena saya sudah spend time untuk berlatih dengan yang terbaik, kemudian sekarang waktunya untuk saya bisa berkompetisi dan membuktikan pada diri saya sendiri bahwa sekarang saya lebih kuat dari dulu, saya lebih cepat dari dulu. Nah dimulai dari situ. Setelah saya berkompetisi selama kurang lebih 3 tahun ya, nah mulai saya kepengen belajar lebih dalam lagi, akhirnya saya mengambil sertifikasi level 1 CrossFit Trainer. Nah di situ saya belajar secara teori lagi lebih banyak mengerti. Aside from just doing the movement, sekarang saya mengerti mengapa kita melakukan movement itu. Ya, jadi akhirnya saya certified di CrossFit. Nah, di dalam CrossFit terdapat banyak elemen yang dipakai. Di situ ada elemen weightlifting, di situ ada elemen gimnastik, di situ ada elemen endurance. Nah, dan banyak lagi yang lain. Nah, satu elemen yang saya benar-benar tertarik ya, yang kembali lagi membuat saya tertantang adalah weightlifting, angkat besi. Nah, di situ seperti kalian ketahui, angkat besi itu hanya ada 2, yaitu snatch, clean, dan jerk. Nah, saya berpikir saya pengen mendalami, alangkah baiknya kalau saya juga belajar. Dan kalau belajar itu dapat sertifikasi kan harus dites ya. Jadi belajar dan saya dites dan akhirnya saya certified supaya juga saya punya kredibilitas untuk mengajar orang. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil USA Weightlifting Level 1 Coach. Sepengetahuan saya, belum ada coach, khususnya coach wanita di Indonesia yang memiliki sertifikasi weightlifting. Ya, dan saya bertanya kepada banyak klien saya, kenapa kalian pilih saya jadi coach? Klien saya memang kebanyakan juga wanita dan mereka bilang kita susah sekali ketemu coach perempuan yang memang bisa mengajarkan weightlifting. Nah itu menjadi nilai plus ya buat saya, yang mana juga pas gitu karena saya juga cinta weightlifting, saya mau belajar, saya mau ngambil sertifikasi dan saya juga senang mengajar untuk orang bisa belajar fokus di weightlifting. Makanya pelatihan saya juga di Jams Rock Box ini lebih banyak ke weightliftingnya. Meskipun weightlifting itu benar-benar sesuatu yang kalian tuh melatih semua otot di badan kamu. Melakukan gerakan snatch dan clean and jerk, meskipun hanya gerakan itu semua otot dipakai. Jadi kalau mau ngelatih bagian otot yang lain, apakah saya bisa mengajar? Bisa. Tapi saya selalu fokusnya mulai dari weightlifting sebagai core-nya, kemudian saya mencabangkan ke kita mau get our upper body stronger, latihan our upper body, atau get our lower body stronger, then we do squats, we do deadlifts. Jadi semuanya I work it around that. Kita mesti hati-hati dengan banyaknya informasi sekarang yang terbuka. Kembali lagi zaman dulu 20 tahun lalu dengan zaman sekarang itu sudah sangat berbeda. Sekarang semuanya terbuka, kita bisa lihat di YouTube ada beribu-ribu, berjuta-juta video yang mengajarkan sesimpel gimana caranya squat, atau mungkin ada yang sudah bisa mengajarkan gimana caranya snatch. Tapi kemudian waktu kita lihat ini kok lain, yang ini sama yang ini sama yang ini lain. Jadi harus berhati-hati. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu kita harus pastikan bahwa itu berasal dari sumber yang benar. Nah kalau saran saya, karena ini sempat dipertanyakan juga pada saat saya diskusi
bersama dengan USA Weightlifting Coach. Mereka bilang ya disarankan kalian melihat informasi, mencari informasi memang dari badan weightlifting atau apapun itu cabang olahraga yang kalian mau dalamin, mau belajar, dari situ sumbernya. Ya, jangan dari sumber A, sumber B, sumber C yang mengklaim dirinya, oh saya bisa ngajarin, padahal mereka tidak punya sertifikasi, mereka tidak punya background, mereka bukan coach, dan hanya karena mereka merasa bisa bikin video terlihat cool. Hati-hati, sebab itu bisa mengakibatkan cedera nantinya ya. Jadi hati-hati dengan informasi yang terbuka di sana. Pastikan juga kalau kalian memilih pelatih atau coach memang yang spesifik dan fokus di bidang yang kalian mau pelajari. Dari dulu saya kepengen punya tempat sendiri untuk saya bisa latihan sendiri dan juga saya bisa ngajar. Karena tadi seperti cerita saya, perjalanan hidup saya yang tadinya sebenarnya saya hanya suka ngelakuin sendiri, latihan sendiri, tapi kemudian saya mulai punya passion, punya hati untuk bisa mengajar orang. Kan butuh tempat ya. Kalau enggak saya mesti menjadi kayak pengembara, pergi dari satu gym ke gym yang lain. Nah itu dulu udah menjadi doa saya dan akhirnya terjadilah saya diberi tempat ini, adalah yang saya anggap sebagai berkat yang luar biasa. Karena kalau buat saya sulit ya, maksudnya tidak mudah untuk punya tempat, punya alat, dan gak semua orang punya chance seperti itu. Mungkin saya disuruh untuk mengalaminya dulu, menjalaninya dulu, baru saya bisa dikasih tempat. Mungkin ada orang-orang di sana yang lebih beruntung dari saya, mereka udah punya tempat, baru mereka belajar gitu ya. Saya kepengen tempat ini bisa jadi platform di mana orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau jadi lebih sehat, mau jadi lebih fit, dan apapun itu ya, yang punya goal di fitness journey mereka. Goal kita kan berbeda-beda, ada yang mau turun berat badan, lose weight, kurusan, ada yang mau naikin berat badan menjadi lebih besar, lebih kuat, lebih cepat, latihan untuk performance atau untuk menjadi atlet ya. Atau juga ada yang mau hanya latihan karena saya pengen bisa nantinya tua saya bisa jalan sendiri, saya bisa naik turun tangga sendiri. So that means it's for longevity ya. Banyak klien saya 90% adalah wanita yang umurnya ya range dari 25 sampai 50 bahkan 50 plus ya. Nggak apa-apa, memang itu yang menjadi spesialisasi saya. Karena sangat penting bahwa kalau kalian memilih pelatih itu yang kamu bisa relate dengan pelatih kamu. Dan pelatih kamu bisa relate dengan kamu. Kalau enggak ya misalnya pelatih kamu masih muda umur 20-an, kamunya udah 50. Terus pelatih kamu nggak bisa relate and then kamunya disuruh ngangkat seberat-beratnya, lari sekencang-kencangnya. Padahal badan kita, tubuh kita itu berubah sejalannya dengan waktu. Kita tetap bisa ya, tetap bisa bergerak harus, karena tubuh kita diciptakan untuk bergerak. Tapi ada level-levelnya di mana kita melakukan tapi tidak bisa seberat dulu, tidak bisa intensitasnya setinggi dulu. Jadi itu coach kalian harus bisa mengerti. Dan saya banyak belajar dari pengalaman. Ya dulu pernah 20, 30, sekarang 40 jalan mau. Kan kita semakin lama semakin menua ya, tapi dan juga saya belajar dari cedera. Nah jadi itu benar-benar sesuatu yang banyak memberi pengalaman hidup saya itu yang saya aplikasiin ke klien-klien saya. Jadi benar-benar kalau latihan harus benar mekaniknya, jangan sampai cedera dan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing.
it's great and amazing that we all have dreams. Kita semua memiliki impian, kita semua memiliki visi, keinginan, apa yang mau kita capai, it's great. The most important thing is for you untuk jadi konsisten. Kita perlu konsisten dan keputusan yang kita ambil itu yang tadinya kepengen jadi fit atau jadi kuat atau jadi lebih cepat di dalam journey fitness kamu, itu bukan hanya keputusan yang sekali kamu buat di awal, tapi setiap hari waktu kita bangun di pagi hari, kita harus tetap mengambil keputusan yang sama. Oh, hari ini saya akan latihan, hari ini makan saya akan memilih makan yang sehat. Itu setiap hari. Ya, jadi besok lagi juga decisionnya masih sama, besoknya lagi bangun decisionnya masih sama. Jadi menjadi konsisten itu penting, ditambah berjalannya waktu, time, yang menjadikannya proses sampai nanti kalian menuju tujuan goal kalian itu apa. Ya, jadi konsistensi dan fokus itu menjadi bagian kita. Dan satu lagi, jangan terlalu bergantung kepada oh, saya harus termotivasi, saya harus terinspirasi selalu dari orang. Sebab saya jujur, setiap hari saya latihan, kadang-kadang saya merasa saya tidak terinspirasi, saya tidak termotivasi untuk latihan. Aduh, kayaknya capek, lemes, nggak mau latihan. Tapi ingat, yang harus kalian punya, again, mengambil keputusan untuk menjadi fit, adalah disiplin. Itu yang harus kita lakukan setiap hari, disiplin. Jadi ingat dua hal, be consistent dan have a discipline. Yes, I can wait to hear your success stories. You can share it to me and I will see you later.